ketika Sara Kesultanan mengajukan permintaan persetujuan Lacila agar Sang Yayi Mbela-Mbela dihukum gantung, Lacila tidak berpikir panjang lagi karena biak amarah telah sebelumnya dihembuskan. Maka dengan cepat ia memberi persetujuannya. Tetapi ketika Sang Yayi Mbela-Mbela menerima hukuman itu, dengan lantang kemudian ia berteriak, "Dengarlah, pamanku yang mulia, setali itu terdapat ujungnya dua, dan ujung satu ini telah mengekang leherku, sedang ujung satu yang lainnya akan juga mengenai lehermu." Ada seorang tokoh berpengaruh datang di Lakudo, dan segera ia kemudian dikenal bernama Laude Gumpa. Ia tinggal di benteng Lakudo pada sebuah tempat di bukit ketinggian yang dinamai Kabavo. Karena beliau tinggal di Kabavo itu, maka dinamailah ia Koka Bavono, atau kalau di Indonesia kan kira-kira berarti yang mempunyai Kabavo. Laude Gumpa namanya. Beliau datang sebagai seorang yang misterius, menyaru dan menyembunyikan identitas dirinya yang sebenarnya. Tidak banyak narasi mengenainya, tetapi sedikit kisah lisan kolektif orang-orang Lakudo dapat menolong kita untuk melacak dia sebenarnya siapa. Laude Gumpa menikah dengan perempuan Lasori yang bernama Waoden Diole, dan pernikahan itu melahirkan 4 orang anaknya, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak-anak laki-lakinya masing-masing bernama Laude Wada, Laude Riponto, dan Laoden Torete. Sedang anak perempuannya itu dinamainya Waode Morenga. Anak-anak Laude Gumpa kemudian menjadi para perangkat Sara paling mula di benteng Lakudo. Merekalah yang memimpin wilayah-wilayah yang disebut Ponto dalam benteng Lakudo. Ada satu tokoh besar di Lakudo yang datang tidak diketahui dari mana asalnya. Tetapi orang Lakudo mengenal tokoh ini bernama Laude Gumpa. Laude Gumpa datang di Lakudo sebagai pengasingan setelah tersisih dari pusat kekuasaan. Tidak banyak kisah mengenai tokoh ini, kecuali hanya sangat sedikit yang disimpan dalam memori kolektif orang-orang Lakudo
bahwa Laude Gumpa ini adalah seorang berpengaruh dan punya nama yang besar. Beliau adalah anak seorang sultan di Buton. Beliau seorang pembesar di Kesultanan Buton. Beliau punya celah satu saja belaka, punya birahi yang besar, sehingga itulah yang kemudian dipakai lawan-lawan politiknya untuk menyisihkannya. Itu informasi terbatas yang sedikit dari Lakudo. Tetapi informasi yang sedikit itu sebenarnya membawa banyak pengetahuan. Sebab dari seluruh sejarah dan riwayat sultan dan anak sultan di Buton, yang punya celah yang tadi saya sebutkan itu hanya satu orang saja. Yang punya celah dalam urusan biologis itu hanya yang kita mengenalnya sebagai Lacila. Lacila adalah anaknya Lelangi. Beliau menjabat sebagai Sultan Buton yang ke-8. Tetapi sebelum menjabat sebagai sultan, beliau adalah seorang kapitaraja atau kapitalao yang sangat masyhur karena kesuksesannya dalam misi diplomatik di Kepulauan Maluku, terutama yang dicatat oleh sejarah, yang dicatat oleh Belanda. Bagaimana Lacila dan saudara lain ibunya Lasinuru secara heroik menaklukkan Kakiali di Gunung Wawanihitu di Maluku. Lacila mengerek nama besarnya di situ bersama saudaranya Lasinuru. Ia menjadi begitu sangat tersohor dan disegani oleh Belanda. Lacila menjadi sultan ke-8, tetapi ketika ia menaiki kekuasaan, situasi di internal elit memang sedang tidak baik-baik saja. Intrik, konflik, itu sedang terjadi secara terang-terangan dan sangat tajam. Upaya saling menyingkirkan. Dan Lacila menjadi bagian yang terkenai gerusan konflik itu. Sesudah ia diperkelahikan dengan kemenakannya sendiri yang bernama Sangyai Mbelambela, yang adalah kapitaraja, yang adalah kapitalao, yang menjadi pelindung kuatnya, tidak disingkirkan oleh orang lain, tetapi akibat hasutan dan kerja-kerja politik yang senyap, mereka kemudian berdiri diametral dan justru saling melawan. Lacila dengan Sangyai Mbelambela kemudian secara tajam berlawanan. Ketika Sara Kesultanan mengajukan permintaan persetujuan Lacila agar Sangyai Mbelambela dihukum gantung, Lacila tidak berpikir panjang lagi, karena biak amarah
telah sebelumnya dihembuskan. Maka dengan cepat ia memberi persetujuannya. Tetapi ketika sang Nyai Mbela-Mbela menerima hukuman itu, dengan lantang kemudian ia berteriak bahwa dengarlah pamanku yang mulia, setali itu terdapat ujungnya dua, dan ujung satu ini telah mengekang leherku, sedang ujung satu yang lainnya akan juga mengenai lehermu. Itulah akhirnya yang terjadi. Dua kesatria Tanai Landu terkenai hukuman yang sebenarnya ikut dibuat oleh mereka sendiri. Dua ujung tali telah mengenai kedua leher mereka.